Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Safira Ramadana dengan NIM 250180173. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas minor project mata kuliah algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Ibu Athiyatul Ulia Eskom Mkom. Proyek ini dikumpulkan dalam bentuk video simulasi berjalannya program berupa rekaman layar saat program dijalankan, disertai tampilan wajah pembuat video serta penjelasan suara. Pada video ini, saya akan menyampaikan penjelasan program yang dibuat, shortcut dan menu-menu apa saja yang tersedia, serta proses simulasi atau berjalannya program pada keseluruh menu. Oke, langsung saja, selamat menyaksikan. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan umum mengenai program. Program ini merupakan aplikasi manajemen kontak mahasiswa yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Tkinter sebagai tampilan antarmuka atau GUI dan Cyclide sebagai media penyimpan data. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengolahan data mahasiswa, khususnya kelas A4 Program Studi Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh. Data yang dikelola meliputi nama mahasiswa, NIM semester, kelas, angkatan, nomor telepon, email, dan alamat. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menambahkan data mahasiswa, menampilkan seluruh data mahasiswa, mencari data mahasiswa, mengedit data mahasiswa, serta menghapus data mahasiswa. Semua data dapat disimpan secara permanen di dalam database sehingga tetap tersimpan meskipun di aplikasi tertutup. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan shortcut dan menu apa saja yang tersedia. Di sini ada info Tkinter ASTK. Tkinter untuk membuat tampilan aplikasi, TKK untuk komponen tabel atau tree view, messagebook untuk menampilkan pesan peringatan atau notifikasi, Cyclide untuk mengelola database, dan RE untuk validasi format email. Selanjutnya, pembuatan database atau CreateDB. Nah, dalam fungsi pembuatan database ini berisi seluruh atribut data mahasiswa seperti nama, NIM, semester, kelas, angkatan, nomor telepon, alamat, dan email. Tujuannya agar aplikasi ini siap digunakan tanpa perlu membuat database secara manual. Selanjutnya, kita masuk ke menu Insert Data atau tambah data. Fungsi dari Insert Data ini digunakan untuk menambah data mahasiswa. Pada menu ini, pengguna dapat mengisi seluruh file data mahasiswa. Sistem akan mengecek apakah semua data sudah diisi. Sistem juga dapat memvalidasi format email. Jika data valid, maka data akan disimpan ke database. Jika berhasil, dia akan munculkan pesan data berhasil ditambahkan. Nah, menu ini sangat membantu dalam memasukkan data mahasiswa secara rapi dan terstruktur. Selanjutnya kita masuk ke menu Show Data atau Tampilkan Data. Nah, dalam fungsi menu Show Data ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa kelas A4 ke dalam tabel. Data yang ditampilkan menggunakan tree view dengan tampilan baris bergantian warna agar lebih mudah dibaca dan lebih menarik. Menu ini sangat penting untuk melihat keseluruhan data yang tersimpan. Selanjutnya, kita masuk ke menu Search Data atau Cari Data. Nah, fungsi dari Search Data ini dapat memungkinkan pengguna untuk lebih mudah dalam mencari data mahasiswa berdasarkan nama, NIM, angkatan, dan email. Pengguna cukup saja mengetikkan kata kunci ini dalam kolom pencarian lalu menekan tombol search, maka hasil pencarian akan langsung ditampilkan pada tabel. Selanjutnya kita masuk ke menu edit atau ubah data. Nah, dalam fungsi menu edit ini digunakan untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada. Cara kerjanya, pengguna dapat memilih salah satu pada tabel, data akan ditampilkan kembali dalam form edit. Pengguna dapat memperbaiki atau memperbarui data. Setelah disimpan, data yang lama akan diperbarui di database. Nah, dalam menu ini dapat memudahkan perbaikan data jika terjadi kesalahan dalam penginputan. Selanjutnya, kita masuk ke menu Delete Data atau Hapus Data. Nah, dalam fungsi menu Delete Data ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa. Sistem akan membantu menampilkan konfirmasi terlebih dahulu sebelum data dihapus, sehingga menghindari kesalahan dalam penghapusan data secara tidak sengaja. Selanjutnya, di sini ada tampilan window. Di sini saya buat manajemen kontak mahasiswa. Di sini saya juga tambahkan logo Universitas Malikus Saleh.
Nah, dalam judul saya membuat yaitu Manajemen Kontak Mahasiswa Universitas Malikus Saleh Program Studi Sistem Informasi kelas A4. Terus ada menu search bar, menu style, dan dalam menu ini. Nah, di dalam tampilan menu ini atau menu bar aplikasi, semua show data, insert data, edit data, delete data, dan exit tersimpan di dalam menu bar aplikasi. Nah, menu ini dapat memudahkan navigasi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Terus ada tabel, dan terakhir kita jalankan programnya. Oke, baik. Nah, berikut ini adalah tampilan aplikasi apabila kita sudah menjalankan file Python yang sudah dibuat. Nah, saat program dijalankan, sistem akan secara otomatis membuat database. Setelah itu, aplikasi akan terbuka dan menampilkan halaman utama. Nah, pada tampilan ini, pengguna dapat langsung melihat tabel data mahasiswa yang berisi data yang tersimpan di dalam database. Nah, bagaimana sih teman-teman cara kita untuk menambahkan data mahasiswa? Nah, langsung saja kita klik tombol menu di ujung sini, lalu kita klik insert data. Nah, di sini dia memunculkan tampilan seperti ini. Selanjutnya kita isi seluruh file yang tersedia sesuai data yang mau kita masukkan. Kita masukkan semisal, masukkan nama saya, Salis Safira Ramadona, dengan NIM 250100173 semester 1. Nah, di dalam kelas A4 ini sudah tersedia ya, karena memang program ini dibuat khusus kelas A4 tanpa harus kita mengetik A4. Angkatan kita masukkan angkatan 2025, nomor telepon kita masukkan asal aja. Nah, sudah. Lalu email kita masukkan asalem juga, email.com. Alamat juga kita masukkan semisal di Blangpulo. Oke, ketika seluruh data sudah terisi, maka langsung saja kita klik tombol save. Nah, data berhasil ditambahkan, kita klik OK. Nah, otomatis data akan langsung tersimpan dan muncul di dalam tabel. Nah, ini kita masukkan pemisalan dua data, penginputan dua data ya. Kita masukkan nama semisal Burja Motaki dengan NIM 250108174 semester 1 2000 angkatan 2025, nomor telepon kita masukkan asal. Oke, email juga kita masukkan asal. Alamat kita misal di Batupat. Oke, kita klik save. Data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, kita sudah input dua data ya guys. Nah, lalu bagaimana sih cara menampilkan seluruh data mahasiswa? Kita klik menu, lalu kita klik show data. Maka, sistem akan menampilkan semua data yang tersimpan di database dalam tabel. Lalu bagaimana sih cara kita mencari data mahasiswa tanpa harus mencari satu persatu? Nah, di sini kita memudahkannya, yaitu dengan cara mencari mahasiswa. Kita klik di sini, dalam memasukkan kata kunci kolom pencarian, kita klik, kita ingin mencari siapa nih teman-teman. Semisal kita mencari melalui nama, NIM, atau alamat, ataupun email. Semisal kita masukkan nama Burja. Nah, lalu kita klik tombol search. Nah, data yang sesuai dengan kata kunci akan ditampilkan. Jika ingin menampilkan kembali, maka kita akan reset seperti ini teman-teman. Kita sudah mengklik tombol searching, maka dia akan memunculkan seperti ini. Lalu, kita klik tombol reset untuk mengembalikan semula, seperti itu. Lalu, bagaimana sih cara kita mengedit data? Semisal kita ingin memperbarui data yang lama menjadi data yang mau kita perbarui sekarang ini. Nah, caranya semisal kita klik data, pilih salah satu data pada tabel, semisal saya klik punya Salis Safira ini. Setelah itu kita pilih menu, lalu kita klik edit data. Nah, apa data yang mau kita perbarui? Semisal saya mau mengganti alamat, kita ganti di sini alamatnya Biren.
Lalu kita lakukan perubahan data, kita klik update, maka data akan diperbarui. Oke. Nah, tampilan akan memunculkan seperti ini. Alamatnya sudah berubah ya, karena sudah kita perbarui. Lalu bagaimana sih cara kita menghapus data? Nah, cara kita menghapus data, kita pilih dulu data yang ingin kita hapus di dalam tabel. Kita pilih, semisal ini kita pilih, kemudian kita pilih menu, kita klik delete data. Nah, dia akan muncul hapus data ini. Dia meminta konfirmasi dulu teman-teman, yes atau no, maka kita lakukan yes. Nah, jika sudah disetujui, maka data akan dihapus. Nah, tampilannya seperti ini, data yang tadi sudah kita hapus dan tidak akan muncul lagi. Nah, terakhir di sini saya juga menambahkan menu exit untuk keluar aplikasi. Dalam menu exit ini, aplikasi akan tertutup dan program selesai dijalankan. Nah, oke baik. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah aplikasi manajemen kontak mahasiswa ini dibuat untuk mempermudah pengolahan data mahasiswa secara digital, rapi, dan efisien. Dengan memanfaatkan Tkinter dan SciQuite, aplikasi ini mampu menjalankan fungsi CRUD, Create, Write, Update, dan Delete secara lengkap dan mudah digunakan, bahkan oleh pengguna pemula. Jadi penjelasan ini diharapkan dapat membantu memahami cara kerja program dan alur penggunaan aplikasi secara menyeluruh. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Ibu dosen beserta rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.